Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mahasiswa sekalian. Kembali kita berjumpa di pembelajaran kita pada mata kuliah Strategi Kewirausahaan. Pada malam ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-11 dan 12. Dan kita masih tetap memakai media e-learning. Untuk itu silakanlah Anda menyimak video berikut ini ya. Dan bahan materi sudah saya share di media e-learning Pancabudi kita. Silakan Anda untuk mendownloadnya ya. Saya share screen dulu materi kita pada hari ini, yaitu kita bicara tentang analisis pasar dan strategi pemasaran. Analisis pasar dan strategi pemasaran bagi Anda yang sudah punya usaha mungkin sudah paham ya, sudah paham tentang analisis pasar ya, dan bagaimana strategi memasarkan perusahaan Anda ya. Apa itu pasar? Paling tidak kita harus paham itu. Ada tidaknya pasar yang Anda gelutin ya, yang Anda temukan di dalam bisnis Anda. Kemudian seberapa besar pasar yang ada, potensi pasarnya, dan tingkat persaingan yang ada. Secara pengertian, pasar dan pemasaran itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli ya, di dalam melakukan transaksi. Kemudian himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk ya. Jadi ada pembeli yang betul-betul sudah tahu ya di mana dia harus membeli barang. Ada juga yang baru lihat-lihat. Nah, itu adalah pembeli yang mempunyai potensi ya, potensi daripada dia akan memiliki atau membeli barang. Ya. Kemudian suatu mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Sedangkan pemasaran adalah satu proses sosial yang memberikan kepada individu dan kelompok-kelompok apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan mempertukarkan produk-produk dan nilai dengan individu dan dengan kelompok lainnya. Di ilmu ekonomi juga bisa kita ketahui ada jenis pasar ya. Pasti di pengantar ekonomi mikro Anda telah belajar tentang apa itu pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Silakanlah baca di slide ya, di PowerPoint yang saya share. Kemudian segmentasi pasar atau pasar sasaran dan posisi pasar ya, posisi pasar ya. Jadi segmentasi pasar yaitu membagi pasar menjadi beberapa kelompok, kemudian ada sasaran pasar ya, kemudian ada posisi pasar. Fokus dari evaluasi aspek pemasaran adalah 3 kegiatan besar ya. Pertama, penentuan segmen, target dan posisi produk, kemudian kajian untuk mengetahui hal-hal utama dari konsumen potensial, serta menentukan strategi, kebijakan, dan program pemasaran. Dalam aspek pemasaran, tujuan perusahaan adalah untuk memasarkan produknya. Ya. Bisa dalam untuk meningkatkan penjualan dan laba, menguasai pasar, mengurangi persaingan, menaikkan prestis, dan memenuhi permintaan konsumen. Sedangkan secara umum, tujuan pemasaran adalah memaksimumkan konsumsi, memaksimumkan puasan, kemudian memaksimumkan pilihan, mutu hidup, dan sebagainya. Ada beberapa aspek pemasaran yang harus diteliti. Pertama, permintaan pasar, selera konsumen, tingkah laku konsumen, kemampuan konsumen, dan siapa yang menjadi konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Lalu persaingan itu perlu juga kita analisis ya. Kemudian analisisnya seperti apa? Mengidentifikasi pesaing-pesaing kita ya. Menentukan apa sasaran pesaing, kemudian strategi pesaing, dan estimasi pola reaksi pesaing andai kata kita masuk ke pasar tersebut ya.
Nah, ini adalah bagaimana strategi persaingan generic Porter ya, menurut Porter. Kemudian ini marketing mix ya. Jadi di dalam pasaran perlu ada mix ya. Mix itu adalah bagaimana meramu kebijakan produk, harga ya, kemudian lokasi, distribusi, promosi, dan riset marketing. Saya pikir ini aja penjelasan dari saya tentang materi 11. Silakan Anda baca-baca referensi lain ya. Kita akan lanjutkan di materi 12. Untuk itu silakan kita buka lagi materi 12 ya. Pada materi 12 kita bicara tentang analisis teknik dan manajemen operasional ya. Ini mungkin sesuatu yang wajar ya. Kita di dalam bisnis kita juga harus memperhatikan aspek teknis dan manajemen operasional ya. Aspek teknis itu ada latar belakangnya ya. Pertama pastilah karena kita ada produksi ya, barang yang akan kita jual ya. Tentunya produksi itu harus memerlukan ketepatan waktu, lokasi, sumber daya manusia, tata letak, luas produksi, dan persediaan. Sembari kita juga memikirkan di mana lokasi yang baik, luas produksi, dan layout daripada produksi kita. Ya. Tujuan daripada teknis dan operasional adalah perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat di dalam area memasarkan barangnya. Ya. Bisa menentukan layout yang tepat, perusahaan juga bisa menentukan teknologi yang tepat dan persediaan yang paling baik ya, agar bisa menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan pada masa yang akan datang. Penentuan lokasi usaha seperti misalnya ada kantor pusat, pabrik, gudang ya, mempunyai pertimbangan-pertimbangan ya. Pertama harus jenis usaha apa yang dijalankan. Kemudian diperkirakan harus dekat dengan pasar dan konsumen, dekat juga dengan pembelian bahan baku, banyaknya tenaga kerja, sarana prasarana, transportasi, listrik, dan air ya. Kemudian biasanya harus dekat dengan pusat pemerintahan, lembaga keuangan, dan langkah baiknya berada di kawasan industri ya. Jadi analisis teknik dan operasi ini harus juga memikirkan penilaian hasil, perbandingan biaya, kemudian analisis ekonominya ya. Jadi semuanya ini harus menjadi pertimbangan bagi seorang pengusaha. Juga tentang bahan baku ya, bahan baku di mana yang terdekat dan paling murah ya, biaya atau transportasinya ya, dan sebagainya ya. Jadi harus juga kita hitung ya, kita hitung berapa harganya nanti jatuhnya dibebankan untuk satu unit produk yang kita hasilkan. Luas produksi ya juga harus bisa ditentukan juga kemana arah produksi kita ya. Tata letak juga ya. Kemudian yang paling ini adalah perhitungan ya. Perhitungan menghitung economic order quantity ya. Economic order quantity dengan rumus pangkat 2RS dibagi C ya. Jadi R itu adalah jumlah pembelian, kemudian S itu adalah biaya setiap kali pemesanan, lalu biaya simpan tahunan dalam rupiah. Semuanya harus mempunyai perhitungan yang tepat. Mungkin sekian saja penjelasan saya di materi 12 ini. Silakan Anda membaca di slide atau di referensi lainnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.